You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh benar kasih-Mu itu indah luar biasa, dan Engkau menyatakannya di dalam karya Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali bersyukur hari ini bersama-sama boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang teman-teman sekalian. Kok pada milih di belakang semua ya? Saya pakai slide, jadi kalau nggak kelihatan maaf ya yang belakangnya. Di depan masih banyak sekali tempat yang kosong sebenarnya ya. Nah, hari ini Abang dapat kesempatan membahas tema yang tentunya nggak ada habisnya begitu ya. Kalau kita bicara tentang love, dating, and sex. Jadi ini hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Tapi saya berharap kalau kalian ingin mendalami lebih jauh, coba nanti ini ya, belajar terus, karena dalam kehidupan ini adalah sebuah perjalanan untuk terus belajar. Secara khusus, banyak orang bicara topik ini tapi tidak memahami dasar firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan sampaikan tentang hal ini? Saya mau mulai dengan mengajak kita melihat bahwa ketika tiga hal ini tidak dipahami dengan baik, biasanya kan kita bilang LSD, S-nya saya taruh di belakang begitu ya. Love, dating, lalu seks. Karena seks hanya dinikmati dalam relasi pernikahan. Jadi jangan love lalu seks gitu ya, baru dating, lalu pacaran. Lah ampun, udah nge-seks dulu gitu ya. Jadi saya agak mengkritisi kalau orang kasih judulnya LSD. Saya mau kita belajar bahwa ini konsep yang perlu kita pahami secara Kristiani. Nah, kalian anak statistik sih ya. Jadi kita adakan survei dulu ya. Ini sensus penduduk. Tapi saya mintanya kita sederhana aja ya. Surveinya blind survei aja. Oke. Kita sepakat dulu. Ini setuju. Ini setuju. Ini tidak setuju. Setuju? Setuju? Tidak setuju? Oke, blind survei ya. Saya harap kejujurannya untuk benar-benar buta. Ya, buta sementara. Oke, sekarang semua tutup mata. Please, yang gak tutup mata nanti dicolok. Sekarang tutup mata semua, tangannya di kepal saja. Tangannya semua setuju dulu, angkat agak tinggi. Saya harap kita serius ya. Saya coba tanya pertanyaan tertentu. Kalian silakan jawab setuju nggak setuju. Oke, sekarang buta. Ya. Pertanyaan saya, pacaran. Ini masih banyak yang nggak tutup mata nih. Sorry ya, saya nggak mulai deh. Boleh kerjasama sebentar, tidak usah kita tahu jawaban orang. Saya cuman pingin tahu jawabanmu, ya. Bisa tutup mata sebentar ya. Oke. Pacaran tidak harus sama yang seiman.
Logikamu dipakai ya, tidak harus sama yang seiman. Nah ini mau dibahas lagi pertanyaannya. Udah. Balik lagi. Tangannya dikepal. Tangannya dikepal sebentar, buta lagi ya. Dengar dulu. Ini nggak selesai kita ya. Pacaran harus sama satu suku. Oke, balik lagi. Yang di belakang kalian bikin sesi sendiri ya. Lagi buta kok ya. Ayo buta. Tutup mata. Waktu pacaran boleh ciuman. Udah tutup mata lagi. Ada yang nengok-nengok temennya. Ih dia mau ciuman. Jangan gitulah ya. Terakhir deh. Mana bagus ya pertanyaannya ya. Oke, tutup mata ya. Boleh traveling dengan lawan jenis berduaan. Oke, udah, buka mata. Tangannya balik. Aduh. Yang belakang udah selesai, Mas. Iya. Baik, teman-teman. Memang susah ya bicara hal seperti ini. Kita punya standar yang nampaknya berbeda-beda. Abang harus katakan dalam banyak hal, dalam banyak diskusi, seringkali memang orang bertanya, sebenarnya apa sih kata firman Tuhan? Nah, saya mau mengajak kita berpikir kritis, sehingga saya tidak berharap mendikte firman Tuhan kepada kalian. Tapi setelah kalian pahami, kalian harus bisa menentukan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Oke? Lihat bagaimana love, sex, and dating dipermainkan oleh budaya dan juga banyak kalangan, sehingga survei-survei yang menyakitkan kita dapat. Survei ini selalu muncul kalau kita cari seks di dalam perilaku seks anak muda. Ya ini saya nggak tahu ini tahun berapa. Tapi ini selalu muncul paling atas. Saya masukkan aja hanya untuk menunjukkan, hampir pasti ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Sebagaimana orang survei, kalian mengerti, yang bisa disurvei itu hanya the tip of the iceberg. Bawahnya bisa jadi lebih banyak. Saya nggak usah bahas ya. Yang di belakang bilang apa itu. Siapa suruh duduk di belakang. Lain kali ke depan. Belum lagi data aborsi di Indonesia. Semua data-data itu sebenarnya bagi saya, kalian kena orang data pasti ngerti lah ya. Sekali lagi itu hanya puncak dari gunung esnya yang bisa diperoleh datanya. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi, dan sebagian besar dilakukan oleh remaja dengan cara yang tidak aman. Mungkin kalian pikir tadi cuma menjawab-jawab biasa aja, tetapi saya mau kasih tahu begini. Apa yang kamu yakini bisa jadi itu kamu lakukan. Belum tentu, tapi bisa jadi. Kemarin saya mimpin seminar seperti ini sebenarnya juga di sebuah sekolah, tapi lebih kepada fokus saya bawakan firman Tuhan, engkau berharga. Banyak anak muda sekarang, anak SMP, SMA merusak hidupnya, merasa dirinya tidak berharga. Lalu kemarin saya tanya soal bunuh diri. Saya tanya, siapa, saya bikin blind survei juga begitu ya, siapa yang pernah berpikir bunuh diri? Itu saya bisa katakan 80% pernah berpikir. Lalu saya tanya lagi, berapa yang pernah coba bunuh diri? Emang sedikit sih, sekitar kurang dari 10%. Tapi, sekali lagi, apa yang kamu pernah pikir, itu mungkin kamu lakukan. Itu kan cara membaca data ya. Tidak bisa kita pastikan. Yang dia pikirkan, mungkin dia lakukan.
Kalau kamu berpikir ciuman tidak masalah, maka mungkin kalau kamu pacaran, itu kamu nikmati, karena gak masalah. Terus ada yang nanya, tunggu dulu bang, surveinya apa dulu? Ciuman apa nih? Cium tangan? Masa gak boleh sih? Saya tadi gak masuk lebih jauh. Jadi kalau saya bilang, bolehkah deep kiss waktu pacaran? Bibir ketemu bibir, lidah ketemu lidah. Nah itu gak usah saya bahas lagi lah ya. Kalian pasti lihat beberapa hal berkaitan dengan ini. Pornografi menjadi jalan masuk yang sangat luar biasa. Situs porno bertambah setiap hari itu bisa 2.000-3.000 situs. Situs Kristen berapa nambahnya? Situs gereja ya ampun cuma update warta. Saya jujur harus katakan betapa mengerikan. Nggak diklik aja kebuka. Ada anak remaja gitu, Kak, gue lagi browsing biasa Kak, tiba-tiba muncul tuh yang porno. Ya, nggak gue klik Kak, terbuka. Terus habis terbuka, gue klik. Ya udah. Jadi lihat ya, semakin permisif generasimu, maka semakin sulit kita mau bicara kekudusan. Sementara Allah kita masih belum berubah. Dia Allah yang kudus. Pertanyaan kemarin yang muncul dalam satu diskusi, boleh nggak suami istri nonton pornografi supaya belajar gaya-gaya bercinta? Beberapa orang mengatakan no problem dengan pornografi kalau dia sudah gede, dia sudah menikah. Saya termasuk yang tidak setuju. Tidak ada legitimasi apapun untuk pornografi dalam hidup pernikahan sekalipun. Kalau pornografi jadi konsumsi suami dan istri, berarti kau tidak puas dengan pasanganmu. Kau selingkuh sebenarnya dalam pikiranmu dengan yang lain. Kenapa? Pornografi menjadi sesuatu yang merusak. Beberapa kali saya melihat dalam banyak konseling keluarga, banyak juga suami-suami khususnya yang kecanduan pornografi padahal sudah menikah. Banyak orang bilang gak apa-apa dong, kan udah married. Tidak ada masalah, tidak apa-apa. Kekudusan pernikahan itu dengan satu pasangan. Tapi kan dia gak melakukan, tapi fantasimu bisa jadi dengan pria atau wanita di dalam film porno itu. Jadi saya bukan orang yang setuju dengan pornografi dalam bentuk apapun. Ini udah gede, gak apa-apa nonton porno. Buat apa? Berarti kau tidak puas dengan pasanganmu. Lihat lagi masalah LGBT, lagu Boti. Aduh. Jadi lihat ya, cinta dibuat begitu rupa jadi sesuatu yang gak apa-apa. Pria wanita sama aja, yang penting kasih sayang. For the sake of love, then people say many things about it. Nih lagi, beda agama. Kenapa Kristen jelek-jelek sih bang? Waktu saya lihat dia, emangnya kau ganteng? Kau mati saya kamu lebih bagus dari yang lain ya. Tapi ini realita yang saya harus katakan, hati-hati. Ada yang bilang prinsipnya prinsip umum apa prinsip khusus. Ada lagi yang bilang begini, bapak mamaku beda agama, mamaku ikut bapak, akhirnya jadi Kristen. Kamu salah satu success story. Kalian belajar probabilitas kan? Jangan goblok. Survei baik-baik, kau akan tahu berapa banyak orang yang jual Yesus demi teman hidup. Jadi kalau ada yang nanya, bang, saya pacaran tidak seiman, apa nasihat abang? Putus, selesai. Tapi bang nanti sakit. Kalau nggak mau sakit jangan mulai. Kalau udah mulai harus siap sakit. Loh, teman-temanku, ini kan pilihannya cuma dua. Kalau kamu mau setia sama Tuhan, maka pilihannya cuma dua. Sakit sekarang atau sakit nanti. Mau pilih yang mana? Kecuali kau bilang, bang kayaknya saya nggak mau setia sama Tuhan. Silakan, itu pilihanmu.
tapi ingat dia Tuhan yang mengasihimu. Ada kalimat yang saya renungkan waktu orang bicara ini ya. Kadang Tuhan menguji manusia dengan cinta beda agama, hanya untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai pencipta atau ciptaan. Tuhan kita sama, apanya yang sama? Kalau semua agama sama, kalau semua agama sama, suruh aja dia jadi agamamu. Begitu dia bilang, saya nggak mau, nggak sama berarti. Benar nggak? Oh aku Buddha, ya udah menjadi Kristen aja, kan semua agama sama. Enggak lah, beda-beda dong. Banyak orang sok-sok semua agama sama. Kalau semua agama sama, ajak temanmu ikut agama kita, kan sama. Kenapa mesti kau yang ikut agama dia? Itu berarti agama tidak sama. Iman jangan dipermainkan. Oke? Jadi memang kata love ini jadi bombastis, apalagi di hari ini ya. Jadi kayaknya I love you, we love-lovean. Saya mau kalian belajar tentang love ya. Karena kata I love you gitu ya, love kadang-kadang dikaitkan cinta, kasih. Ada yang juga tanya, Bang apa bedanya cinta sama mengasihi sama mencintai? Aduh, terlalu banyak perbedaan yang dibuat-buat yang bagi saya sebenarnya sama aja. Bagaimana memaknainya itu jauh lebih penting. Kadang-kadang terminologi memang tipis-tipis bedanya ya. Nah ini realita-realita yang kita harus lihat, bahwa semua bahasa punya terminologi kasih. Jadi memang menarik ya. Semua bahasa, sayangnya bahasa Batak nggak ada ya. Ada yang tahu ini apa? Metal. Ini bukan, ini American Sign Language untuk orang yang bisu tuli. I love you. Jadi kalau begini artinya I love you. Bilang sama temenmu. Jadi orang bisu tuli pun punya bahasanya ya. Jadi nggak usah dicoba terus gitu ya. Begitu pulang persekutuan semua begini ya. Jadi kasih itu bahasa yang universal. Jadi kalau kita bicara kasih, ini bukan sekadar bicara sebenarnya relasi lawan jenis ya. Kasih itu bahasa yang universal. Jangan takutlah kalau Valentine nggak punya pacar. Emang kenapa? Belajar mengasihi bukan cuma pacar. Ya, ini kasih bukan? Kasih ya. Ini yang ini. Lutuna ya. Siapa tahu kau punya anjing di rumah lo ya, hari ini kasih dia gitu ya. Di kosan nggak punya, karena nggak bisa pelihara gitu ya. Ini cinta juga, cinta kepada bangsa, ya itu juga cinta, love. Bicara juga persahabatan. Jadi memang semua gitu ya, sampai ada hari kasih sayang. Sampai berdua ini pun gak mau kalah ya. Maaf abang gak ketemu fotomu, cuman ketemu foto mereka ya. Nah teman-teman, saya mau masuk ke bagian firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu saudara dan saya bicara kasih, dunia bicara kasih, tetapi dunia lupa sumber kasih itu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Coba kalian lihat ayatnya, abang tulis di depan supaya kita bisa langsung membaca ya. Mari baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4. 1, 2, ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, begitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai. Alkitab memulai memberikan kepada kita gambaran yang jelas bahwa Allah adalah kasih. God is love. Kasih itu dimulai dari Allah. Itu kalian baca di ayat 10 tadi. Nanti lihat ke bawahnya ayat 16 juga begitu.
Kasih tidak dimulai di drama Korea. If you want to learn about love, buka Alkitab. Mau memaknai hari kasih sayang, lebih rajin kau baca Alkitab. Lebih kenal Tuhan, kau lebih mengerti kasih itu. Kasih itu adalah gambaran yang sangat indah yang Tuhan berikan. God is love, tapi nggak bisa dibalik. Di dalam teologi ini irreversible, tidak bisa dibalik. God is love, but not all every love is God, atau is from God. Jadi jangan dibolak-balik ya. Bang, aku tuh ngalamin tuh, kok aku suka sama dia, kami beda iman, berarti kan Allah adalah kasih, berarti aku ngalami Allah. Goblok. Jangan kau putar-putar itu. Sorry ya, saya kadang-kadang kalau orang lagi dibuai cinta, kadang-kadang pikiran gak jalan. Tai kambing rasa coklat. Jadi memang benar ya, hal-hal seperti ini kalau kita pahami dengan baik, love yang sesungguhnya harus di dalam kebenaran. Nah, bagaimana kita bicara tentang kasih? Saya ingin mengajak teman-teman melihat dua ayat tadi. Setiap kali Alkitab Perjanjian Baru khususnya bicara tentang kasih, ada hal yang menarik. Setiap kali Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang kasih, dia merefer kepada satu peristiwa, yaitu Allah memberikan anaknya. Coba, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, belakangnya sehingga ia telah memberikan anak yang tunggal. Kenapa waktu Alkitab bicara kasih, kita nggak dikasih definisi, tapi kita ditunjukkan ke arah sebuah tindakan yang luar biasa. Lihat lagi ayatnya ya, coba lihat. Dalam hal inilah kasih Allah. Harusnya kan didefinisikan, kasih adalah sebuah perasaan yang begitu rupa, tidak. Yohanes bicara kasih, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Every time the Bible speak about love, always refer to God sent His Son. Allah mengutus anaknya. Jadi waktu kita mau belajar kasih, menarik nih. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu. Harusnya kan kasih itu titik 2 lagi ya. Harusnya ada penjelasannya. What is love? Lihat lagi, bukan penjelasan verbally yang diberikan, tapi sebuah tindakan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Makanya hari ini status saya di Instagram, IG story, love is a verb. Kasih itu tindakan, bukan konsep, bukan noun. Love is a verb. Kasih itu sebuah tindakan dan referensinya kepada tindakannya Allah. Nah, jadi menarik nih ya. Kalau begitu, saya tuliskan begini. Bukti kasih Allah. Allah tidak berjuang mendefinisikan kasih, tapi Allah telah membuktikan kasih. Dan Dia membuktikan kasihnya dengan memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Perhatikan gambar ini. Ini gambar siluet hidup Yesus dari lahir sampai bangkit. Dan kasih itu dinyatakan kepada kita. Tapi di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. Makanya seringkali kita nyanyi lagu itu ya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Waktu bicara kasih Allah, maka kita lihat puncak kasihnya di mana? Di kayu salib. Perhatikan apa arti salib. Saya kutip seorang bernama Billy Graham. Pendeta Billy Graham mengatakan kalimat ini, kita baca sama-sama. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. You want to know about love? Lihat salib. Seorang bernama John Stott memberikan kutipan yang menarik. Ini permainan katanya hanya mungkin dalam bahasa Inggris ya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Ini bisa jadi like this ya. Waktu saya renungkan, iya ya.
Tuhan tidak sedang berusaha mendefinisikan kasih, tapi Dia menggambarkan kasih dengan tindakan yang nyata. Karena kalau anak sekarang dia bilang, ayo bang foto apa pakai apa sarang-sarang gitu ya. Sarang semut, sarang tawon gitu ya. Banyak orang yang berpikir ini love. This is not love. This is not love. But for us, this is love. Apa yang terjadi di Kalvari? Di sana Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Ada dua kalimat yang disebutkan. Perhatikan ayat 9. Dia mengutus anaknya supaya kita hidup olehnya. Perhatikan ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi waktu kita lihat kasih di Kalvari, saya makin menyadari ini bukan kasih yang egois. Ini kasih yang benar-benar memberi. Kenapa dunia terbalik menyalahgunakan kasih? Karena dunia berpikir kasih itu selalu tentang saya mau apa, saya dapat apa. Tapi waktu engkau mengerti kasih sejati justru memikirkan yang kita kasihi, apa yang kita berikan bagi dia. Kalau betul kau mengasihi pasanganmu, kau jaga dia kudus sampai altar pernikahan, that is love. What you give for him or for her. Bukannya gini, kau mengasihiku, ayo buktikan, cium dulu. Itu perampok. Itu gak benar itu. That is not love. That is lust. Nafsu. Jadi saya jujur aja ya, makin belajar love, saya makin lihat kok kebalik nilai kita. Makanya ada yang bilang sebenarnya bahasa Indonesia ini paling gampang menjelaskan love. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking, you know. When you talk about love, it's about giving. Memberi. Sayangnya, bayangkan, kalau dating tanpa konsep love ini, grepe-grepe jadi bagian. Grepe-grepe. Yang penting saya puas. Saya dapat apa? Saya puasnya apa? Makanya kalau kau tidak mengerti love dari Allah, kau belum alami kasihnya Tuhan. Waktu kau pacaran, kau mungkin akan merusak orang lain. Lihat kalimat ini. Kasih dunia hanya dikaitkan dengan perasaan. Egois sekali. Kasih Allah tidak demikian. Kasih dunia bicara taking. But kasih Allah bicara memberi. Sebenarnya menarik kalimat itu ya. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Teman-teman, anak yang tunggal itu the one and only son. Ibu Teresa pernah kasih ilustrasi begini. Kalau kau punya 10 pasang sepatu, lalu kemudian kamu mau ngasih satu pasang, biasanya yang kita kasih yang mana? Yang udah jelek-jelek gitu ya, yang udah mulai kecil, sempit, atau kita gak suka gitu ya. Makanya kalau kau punya 10 pasang sepatu, kau kasih satu pasang, Ibu Teresa nanya, kalau itu yang kau lakukan, itu ngasih atau buang? Tipis bedanya ya. Tapi dia bilang begini, menghayati kasih, kalau kau cuma punya satu pasang sepatu, cuma itu satu pasang sepatu yang kau punya, tapi kau sadar bahwa orang ini lebih butuh sepatu itu, maka dengan berat hati sakit kau kasih sama dia. Sehingga dia mengatakan, hanya orang yang memberi dengan tulus, dia sebenarnya mengerti apa artinya sakitnya memberi. Banyak orang tidak siap memberi, karena sebenarnya kita selalu lebih bersifat perampok. Saya dapat apa? Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the one and only, supaya kita selamat, supaya kita didamaikan. Jadi waktu saya melihat arahnya kasih itu bukan begini, tapi begitu, keluar gitu ya. Nah, abang makin sadar waktu mau menikah. Waktu saya mau menikah,
pas persiapan dengan pendeta. Saya ingat sekali pendeta saya bilang, "Alex, kau siap menikah?" Dalam hati saya, "Pak, udah minggu depan, Pak." Siaplah. Terus dia tanya sama saya, "Alex, kau mengasihi calonmu?" Nah, mengasihi calonmu, namanya Kak Debbie ya. "Mengasihi Debbie?" "Iya, Pak." Terus pendeta saya bilang, "Baca kau 1 Korintus 13." Saya bacalah ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, tidak cemburu, menutupi segala sesuatu. Jadi saya udah selesai baca. Dia bilang, "Betul, kau mau mengasihi Debbie?" "Iya, Pak." "Siap mengasihi?" "Siap." "Sekarang ganti kasih itu dengan namamu." Baru saya mulai baca. Alex itu sabar, Alex itu murah hati, Alex itu, saya ingat gitu, saya baca di depan pasangan saya waktu kami konseling pernikahan. Di situ saya jadi sadar, saya berpikir tentang kasih apa yang saya dapat, tapi Alkitab bicara kasih tentang apa yang kita berikan bagi orang yang kita kasihi. Karena itu, kalau belum siap pacaran dalam kasih, atau pacaranmu tidak bertumbuh dalam kasih, pacaranmu cuma menuntut, pacaranmu cuma minta supaya kau puas, kau manfaatkan pasanganmu supaya kau dapat kepuasan, baik secara kasih sayang, baik secara verbal, baik mungkin biar ada yang bilang kau cantik, cantik, cantik gitu ya. Ada yang begitu kan, aku cantik nggak cantik gitu ya. Gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah cuma saling memanfaatkan. Alkitab mengatakan love adalah sesuatu yang penting. Selesai bagian saya bahas love. Kenapa? Ini dasarnya bicara dating and sex. Kenapa? Kalau kita langsung mengerti itu, maka misalnya ada yang nanya, "Bang, masturbasi itu boleh nggak?" Kan kalau nggak dikeluarin nanti numpuk, nanti sesek, nanti pusing, nanti lututnya kenapa? Astaga. Waktu saya mengerti, seks itu dalam rencana Allah itu sifatnya mutual. Karena Tuhan ciptakan seks dalam relasi suami dan istri. Dari sisi itu dan dari firman Tuhan, saya menyimpulkan masturbasi pasti bukan rancangan seksnya Tuhan. Tuhan tidak merancangkan seks seorang diri, di mana kepuasan itu kau yang kontrol, karena tergantung tanganmu kan. Kapan aku puas? Makanya banyak orang yang terbiasa masturbasi, masa-masa awal pernikahan akan sulit sekali memuaskan pasangannya. Kalian udah dewasa ya, saya bicara agak vulgar. Kenapa? Karena sangat individualistis, sangat egois. Kapan aku mau aku puas, gak peduli kau rasanya apa. Nah itu gambaran. Waktu saya perhatikan, kita sebagai orang Kristen langsung bisa bilang, ini bukan dari Tuhan. Memuaskan diri sendiri. Karena seks itu Tuhan rancangkan mutual. Itu seks yang dewasa, ya. Jadi kalau nggak ngerti love, yang penting kan saya puas. Kalau saya mengerti love, yang paling penting bukan cuma saya puas, tapi apakah pasangan saya puas. Mau bicara dating, apa yang penting saya. Kalau nggak ada love-nya, begitu yang terjadi. Saya dapat apa, bodoh amat dia rasanya apa. Remaja pemuda mulai masuk dalam pergumulan relasi, termasuk relasi lawan jenis, pria dan wanita. Secara hormonal juga, kalian kan sudah masuk masa puber. Sehingga dulu, ya saya ingat ponakan saya waktu TK ya. Ini cewek nih, saya tanya, di sekolah banyak temennya? Oh banyak, siapa aja? TKA ya, si Michael, si ini, dia sebutin namanya semua. Terus saya tanya, yang mana pacarmu? Biasakan kita bicara, yang mana pacarmu? Semua lah. Itu kalau masih TK. Kalau zaman sekarang udah umur kalian, siapa pacarmu? Semua bang. Sakit jiwa kau. Jadi secara fisik dan emosional dan karakter dan juga mental, kita mengalami pertumbuhan. Mulai ada perasaan suka, mulai saling melihat. Kadang-kadang yang kita suka kita lihat, kita pulang kita nggak bisa tidur, dia tidur nyenyak, gitu-gitu kan. Mulai pura-pura lewat di depannya, gitu kan. Itulah cara-cara cari perhatian kan. Pura-pura jatuh, gitu ya. Apalagi makanya kalau yang film-film gitu kan, kayaknya banyak kali yang jatuh itu. Jatuh terus ada yang nolong. Begitu kalau jatuh kan satpam yang nolong ya.
nggak pas harapanmu ya. Nah, makanya kita mulai masuk bicara tadi love, sekarang pacaran. Saya mungkin agak cepet aja gitu ya. Yang realitanya adalah banyak juga yang akhirnya cuma pacaran tanpa tujuan. Kenapa? Ya udahlah, aku udah gede, udah mau pacaran. Padahal kalau kita lihat arti berpacaran itu apa dan tujuannya harus jelas. Ya. Nah, apa sih pacaran itu? Nah, ini beberapa tren saja. Saya cuma tulis tren-trennya aja. Ada yang bilang semua orang pacaran, malu dong kalau jomblo terus. Kalau udah gak asik, putus aja. Serius banget sih mikirinnya. Wah, kolot banget gaya pacarannya, ketinggalan zaman tuh. Pacaran ke gereja, ini ngapain gitu? Pacaran ke persekutuan. Sehingga ada juga yang sekarang terjebak dalam friendzone, ya. Aku padamu, kau padaku, tapi kita bukan siapa-siapa. Goblok, ya. Goblok lagi tuh. Ya, memang nggak bisa abang bahas semua lah ya. Kalau kalian mau lihat, saya sama istri bikin IG story. Kalian lihat di IG story kami ada love series. Beberapa pertanyaan kami bahas. Saya juga buat Spotify. Jadi nanti cari aja. Kemarin juga kami lagi bahas beberapa hal tentang hal-hal ini. Karena memang apa? Ini kan banyak hal yang perlu digali. Bukan sekadar kita bilang boleh nggak boleh ya. Jadi saya juga bukan orang yang langsung ini boleh ini nggak boleh. Saya biasanya ngajak diskusi dulu. Kenapa kamu anggap boleh? Jadi jangan-jangan memang konsep kasihnya yang salah. Jomblo tuh nggak laku, nggak gaul gitu ya. Kayak itu orang jomblo di dunia mati aja lu gitu. Sedih banget ya. Nah, mengapa demikian? Ya itu faktornya media massa salah satunya. Kalian dibangun dengan budaya yang romantismenya sangat luar biasa. Ini Dilan berapa lagi nih? Main lagi gitu ya. Jadi gimana ya? Siapa itu? Nggak tahu saya. Ini Korea kata istri saya. Saya kan nanya sama istri saya doyan drama Korea. Saya bilang sama dia, tapi hati-hati ya, drama ini kadang-kadang banyak orang susah membedakan mana realita, mana drama. Dia yang putus di drama, kau yang uring-uringan sepanjang hari di kampung. Gila kan? Apa hubungannya kau sama dia? Dia nggak kenal kau tuh juga gitu ya. Itu yang terjadi biasanya. Jadi hati-hati. Nah, memang kita dibombardir dengan budaya kayaknya harus pacaran. Saya dulu karena saya melayani siswa, saya kumpulkan, nah ini kayak meme-nya siswa dulu ya. Ondel-ondel aja punya pasangan. Tahu aja ada isinya. Hati kamu masih kosong. Terus aja punya gandengan. Kok situ enggak? Nah, ini nohok banget. Wisuda cuma didampingi orang tua. Itu wisuda atau ambil rapor? Untung hati ini buatan Tuhan. Kalau buatan China sudah lama hang. ATM aja bisa bersama, masa kita enggak? Hidup itu cuma sebentar, ngejomblonya yang kelamaan. Nah, ini yang sejarah. Kalau sejarah PKI kau sebut kelam, lalu kisah cintamu itu mau kau sebut apa? Gitu ya. Yang terakhir, cinta itu ibarat hukuman mati. Kalau nggak ditembak, ya digantung. Astaga. Jadi, lihat ya. Banyak orang yang pacaran karena tren. Dan saya pikir sih kalian harusnya juga bisa melihat. Beberapa terjebak cinta lokasi. Ada yang begitu ya, cinlok gitu ya. Ada yang juga cowoknya nganter terus tapi nggak kasih kejelasan apa sih maksudnya. Cowok sekarang itu juga paling penakut ya. Saya bilang sama cowok-cowok, kalau tidak siap ditolak, berhenti jadi cowok. Udah nasib kita itu, ya. Ada soalnya yang datang sama abang gini kan. Jangan cuma tepuk tangan, buktikan. Nembak kalau berani.
Deket-deketin gak jelas apaan. Jadi ada cewek datang kan, ada pengurus persekutuan. Bang, nggak tahu dia jemput aku tiap hari. Kadang juga kami kontak-kontakan, dia tanya udah makan atau belum, gitu ya. Jadi cewek itu bilang, bang, dia maunya apa sih? Saya bilang, kenapa tanya sama saya, tanya sama dia lah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada cowok-cowok yang mendekati, terus mendekati tapi nggak jelas mau dibawa kemana hubungan kita. Saya bilang sama ceweknya, tanya, nggak sopan lah. Masa cewek yang tanya duluan, kamu mau galau terus? Tapi kemudian dia bilang gini, tapi kan gak etis bang kalau kita nanya. Saya bilang paling gak nanya lah, perlu dibayar gak? Siapa tahu dia gojek. Jemput tiap hari, jemput gitu ya. Memang sulit. Kadang-kadang kita punya asumsi. Saya belajar komunikasi, saya studi dulu ilmu komunikasi di UI. Kalau kita cuma berasumsi, kita gak pernah jelas. Makanya seringkali dalam relasi seperti ini berasumsi. Kayaknya dia suka loh sama aku. Kenapa? Kemarin dia lewat kosku 2 kali. Maaf yang cewek-cewek ya. Yang cewek-cewek itu sering sekali berasumsi kalau suka sama orang. Padahal memang posisi lemahnya cewek kan kayaknya dalam budaya kita nggak boleh bertanya duluan, nggak biasa bertanya duluan. Tapi kalau buat saya udah jelas tanda-tandanya. Kau bingung tanya. Karena kalau nggak tambah nggak jelas kan. Abang kenapa perhatiin aku terus gitu? Kalau dia bilang semua cewek juga aku gituin, udah tahu tahu kualitasnya. Ngerti? Kalau memang TP tebar pesona, biasanya orang yang TP itu nggak akan menuai apa-apa. Karena semua akan bilang, oh iya, dia sama ini baik, sama satpam juga baik. Ya. Tapi harus hati-hati. Nah, karena itu dalam pacaran itu ada yang nanya, definisinya yang mana nih? Pacaran punya teman dekat yang tetap, tapi sama dengan TTM-an, HTS-an. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tidak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan. Hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk jadi calon istri atau suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Yang mana harusnya? Yang terakhir ya. Saya kadang suka begini. Coba yang benar yang mana? Belajar mendefinisikan istilah-istilah berikut. Apa bedanya teman sama sahabat? Biasanya orang bilang sahabat itu lebih dekat. Apa bedanya sahabat sama pacar? Kalau sahabat masih boleh sejenis, ya. Kalau pacar jelas harus lawan. Dulu abang pertama cari pacar yang anak Tuhan, sekarang enggak. Pertama lawan jenis dulu. Karena banyak juga yang mempermainkan. Dia anak Tuhan loh bang. Aku suka sama dia. Ya nggak bisa lah. Kau Eko dia Koko. Nggak mungkin ya. Apa yang membedakan pacaran sama temenan, sama sahabatan selain lawan jenis? Ini yang kalian perlu tahu. Apa? Komitmen. Jujur ya, saya jarang ketemu jawaban ini di kampus lain. Kenapa? Generasimu, generasi yang tidak terlalu mementingkan komitmen. Yang penting rasanya enak. Padahal, dengar kalimat abang ya. Kalau komitmen atau kalau rasa sayang tidak dibingkai komitmen, perhatikan kalimat saya, itu cenderung menyakitkan. Rasa sayang tidak dibingkai komitmen itu cenderung menyakitkan. Bukan selamanya, cenderung. Ada satu anak yang saya layani, dia bilang gitu. Dia sama satu cewek, kami saling dekat bang, saling perhatian. Istilahnya begini, selama lu belum dekat sama yang lain, kita saling perhatian. Tapi perhatiannya sudah terlalu dalam bagi saya, karena gak ada komitmen. Begitu cewek itu jadian sama orang lain, cowok ini hampir bunuh diri. Ya mungkin gitu ya, kenapa? Aku gak siap. Ya dari awal juga saya sudah bilang, kalau tidak ada komitmen, jangan. Udah makan apa, makan sama siapa, gitu, ngapain?
Harus bisa membatasi. Komitmen itu membedakan pacaran sama sahabatnya. Saya ketemu soalnya banyak yang membiasakan perasaan itu dibangun tanpa komitmen. Itu cenderung menyakitkan. Kalau jadian puji Tuhan, kalau nggak jadian bisa saling merendahkan. Ya, jujur itu bisa saling merendahkan. Nah, apa bedanya pacaran sama tunangan? Tunangan mau nikah, pacaran nggak mau nikah. Nah, berarti boleh dong, pacaran bukan tujuannya pernikahan. Banyak pacaran nggak jelas, akhirnya isi pacarannya nggak jelas karena tujuannya nggak ada. Kalau cuma sekedar mau diperhatikan, mau punya sahabat, kenapa nggak bersahabat? Kenapa harus pacaran? Saya menantang banyak anak. Iya bang, tapi biar kita lumayan deket. Kalau lumayan deket ya sahabatan juga bisa deket. Kalau komitmen pacaran tidak punya tujuan akhir, tidak punya tujuan jelas, cenderung kalian bisa saling merusak karena nggak ada tujuan. Tunangan itu satu tahap sebelum pernikahan. Biasanya pacaran itu masih komitmen pribadi, tunangan sudah melibatkan keluarga. Ya. Udah siap itu, udah siap. Apa bedanya tunangan sama pernikahan? Ada yang bilang lebih mahal pernikahan. Apa yang paling membedakan? Selain tadi ada komitmen, ada apa? Pernikahan tidak boleh cerai. Tunangan masih bisa putus? Pacaran? Tapi meskipun pacaran bisa putus, saya harus katakan sebaiknya atau seharusnya pacaran punya tujuan yang jelas. Jadi sebenarnya pacaran tujuannya apa? Pernikahan. Lihat ya. Ini modelnya piramida terbalik. Jangan kebalik. Di bawahnya yang banyak. Pacar 3, tiap angkatan 1. Jadi saya cepet aja ya. Nah ini kalimat ini penting. Mulailah dari akhir. Always start from the end of mind. Itu salah satu caranya punya goal dalam hidup. Apa sih tujuannya saya pacaran? Kalau kau lihat tujuan pacaran ternyata nggak jelas. Ini nggak usah pacaran, temenan juga bisa. Tapi kalau saya pacaran berarti saya punya komitmen dengan satu pribadi yang jelas. Waktu saya punya komitmen, saya harus batasi relasi saya. Ada orang pacaran tapi kemudian dia masih bangun relasi dengan semua orang secara dalam dan dekat. Saya pikir nggak boleh. Harus punya komitmen yang jelas. Nah, Alkitab tidak bicara pacaran. Tuh, Alkitab nggak bicara pacaran. Karena itu saudara-saudara kita dari seberang, mereka juga menolak pacaran. Mereka pakai istilah ta'aruf. Sebenarnya di dalam Alkitab ada perjodohan. Bagaimana Abraham cari istri buat anaknya? Model ta'aruf. Kenali bebek bobotnya, makanya dia suruh cari dari kaum keluarganya. Nah, ada yang nanya, kalau begitu mana pola Alkitabiah? Kalau mau pola Alkitabiah, perjodohan tuh dijodohin. Ya elah, masa kayak masih zaman Siti Nurbaya, ya? Sehingga ada yang bilang enggak, perjodohan dilarang atau kita tentang. Tapi sebenarnya bagi saya begini. Masih ingat Yusuf sama Maria? Orang tua Yesus, mereka bertunangan. Tapi menarik ya, waktu dia bertunangan 1 tahun, itu masa mereka tidak boleh bersetubuh. Ada kalimat itu. Jadi memang begini, dulu mereka dijodohkan, tetapi dalam tradisi Yahudi sendiri pun, habis dijodohkan itu sudah dianggap seperti menikah atau dipakai istilah pertunangan, tetapi orang itu masih pulang ke rumah masing-masing. Dan dalam 1 tahun itu mereka harus jaga diri untuk tidak berhubungan seks di luar pernikahan yang sah. Nah, dari situ saya melihat kita itu sebenarnya sama prinsipnya. Pacaran itu untuk persiapan pernikahan. Kalau mereka dulu ditunangkan dulu, kayak secara ini dikawinkan dulu baru pacarannya, pengenalannya. Kalau kita kan dibalik. Kenal dulu yang namanya pacaran baru pernikahannya. Walaupun masa pernikahan pun itu masa pengenalan seumur hidup. Jadi kalau orang nanya, kenapa Alkitab
bilangnya perjodohan, sekarang orang Kristen pakainya pacaran. Saya harus tegaskan, ini bicara yang sama tentang masa saling mengenal. Ya. Karena Alkitab bicara pernikahan, lihat kalimatnya ya. Alkitab tidak membahas pacaran, tetapi pertunangan dan pernikahan. Lalu bagaimana sikap kita orang Kristen? Kalau begitu, engkau dan saya harus menempatkan pacaran dalam tujuan pernikahan. Pacaran Kristen harusnya punya tujuan pernikahan. Pacaran Kristen harus melandasi sifat pernikahan. Karena pernikahannya kudus, pacarannya pun kudus. Jadi jujur aja kadang-kadang saudara sepupu kita ini kan protes. Kristen itu pacaran itulah bikin jatuh dalam dosa, cium-ciuman lah, pegang-pegangan lah, having sex lah. Mereka merasa diri lebih kudus. Tapi kalau saya pikir, kalau kau pacaran secara Kristiani yang baik, kau ngerti tujuannya pernikahan, maka kau pasti akan jaga kekudusan. Dan jangan buru-buru terima siapa saja yang ngajak pacaran. Diuji dong, didoakan bersama. Ya. Jadi ini bukan permainan. Tujuan berpacaran yang bukan dulu. Yang bukan tujuan pacaran, bukan untuk sarana pemuasan hawa nafsu, bukan sekadar pemberi motivasi belajar atau bekerja. Ada yang begini nih, saya layani anak SMP, masih culun-culun. Waktu itu saya pimpin retret SMP di Bandung. Retret SMP itu lucu ya, SMP kelas 1. Ceweknya sudah mulai puber, cowoknya masih kecil-kecilan lari gitu. Yang nabrak-nabrak begitu. Abang yang banget. Terus malam-malam siang habis sarapan gitu, ada anak yang nanya gini, Kak Alex kamarnya di mana? Saya duduk sama cowok-cowok kecil-kecil yang kelas 1 SMP. Saya kamar pembicara deh. Gede ya Kak, gede. Terus dia bilang, Kak Alex kami mau main dong ke kamar Kak Alex waktu istirahat siang. Ngapain deh? Kami mau smackdown. Ya saya oke lah ya. Jadi bener loh, habis makan siang jam 2 kamar saya diketuk. Datanglah 3 anak cowok-cowok gitu ya. Lalu kan lihat ada kasur kosong 1, ada ayo kita smackdown. Mereka smackdown berdua. Terus ada 1 anak yang ngobrol sama saya. Saya ingat banget pertanyaannya. Dia tanya gini, Kak Alex, menurut kakak boleh nggak kita pacaran? Saya lihat dari atas sampai bawah. Celananya aja masih separuh gitu ya. Dia celana lu masih separuh begitu gitu ya. Tapi sebagai pembimbing remaja yang baik, saya nggak langsung jawab. Saya tanya, apa tujuannya pacaran? Terus tiba-tiba dia ngomong, kalau kita pacaran kan enggak, itu kan menambah semangat belajar. Mau nggak kamu jadi orang tua? Kamu jadi orang tua terus kemudian ada yang bilang, Om tante pinjem dong anaknya supaya semangat belajar saya yang bertambah. Sombong banget nggak tuh? Egois banget. Om tante supaya semangat belajar saya bertambah. Jadi saya bilang sama adik itu, Dek, kalau sekedar menambah semangat belajar, jawabannya bukan pacaran, beli cewek profit, multivitamin, ya biar pinter kau. Mendengar abang ngomong begitu, yang smackdown berhenti. Langsung ikut itu, aku ingat ya. Langsung ikut diskusi. Dan saya ingat ada 1 anak lagi, dia langsung tunjuk saya gitu ya. Anak ini lebih tengil lagi tuh. Dasar kakak tidak ngerti anak muda. Saya tanya, kalau apa tujuannya pacaran? Ya kalau misalnya kita mau ke mall, kemana, kan ada temen bang, kita gak kesepian. Hey, kalau sekedar mengatasi kesepian, pelihara anjing. Enak aja. Pacaran jadi jawabannya. Nih, sorry ya, jangan-jangan kau jadi anjingnya pacarmu. Kalau pacaranmu nggak jelas, sorry, mungkin kau cuma cari profit, mungkin kau cuma B1-nya kau. Sorry ya, maksud abang begini. Jelas, kalau kalian perempuan tanya, apa tujuan kita pacaran? Kalau cuma mau sekedar punya teman, bersahabat aja. Kalau pacaran berarti ada keseriusan, mau jaga kekudusan dengan baik, ya. Dan juga bukan sekedar free love, free sex. Jadi pacaran itu tujuannya apa? Nih, saling mengenal,
sehingga dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan. Penyesuaian rohani, karakter, bukan penyesuaian fisik ya. Coba dulu. Emangnya mobil nggak cocok, balikan ke pabrik. Tetapkan batas-batas keintiman. Pegangan tangan, pelukan, cium pipi, cium bibir, petting. Ya, itu semua istilah-istilah yang kalian harus tahu. Jangan menerobos. Bagi saya, pegangan tangan kalau itu membuat kau tidak konsen, jangan pegangan. Tidak semua kita dibesarkan dalam background keluarga yang sama. Ada keluarganya hangat, sering meluk. Ada yang baru dipegang udah korslet ya. Aduh. Langsung stop. Beberapa pacaran tidak kudus karena melanggar batas-batas ini. Jadi kalau ada yang nanya, menurut abang boleh gak ciuman? Saya harus katakan begini loh, Tuhan itu ciptakan kita. Saya harus katakan kepada kalian ya, seks itu enak, nikmat. Kenapa? Karena Tuhan bukan anti kenikmatan, tapi Tuhan mau kenikmatan itu dinikmati dalam bingkai yang benar, yaitu pernikahan. Bayangkan, Tuhan ciptakan kita luar biasa. Di sekitar bibir kita ini saraf kenikmatan. Nanti lagi di leher, di bagian dada, di bagian selangkangan, alat kelamin. Itu semua nikmat Tuhan yang ciptakan. Jangan anti dengan kenikmatan, tapi kamu tahu kapan dinikmati. Itu prinsipnya. Ada yang bilang kalau orang Kristen nggak setuju seks. Oh enggak, Tuhan kok yang ngasih seks. Hati-hati dengan hawa nafsu. Jangan tolak nafsu. Nafsu itu bagus, karena nafsu dari Tuhan. Kita butuh nafsu nggak? Butuh nafsu makan? Ya butuh lah. Bayangkan kalau lihat makanan lihat kau, kalian lihat dia kan. Kalau nggak ada nafsu, butuh nafsu? Butuh. Yang tidak boleh di Alkitab itu hawa nafsu. Berarti kau menggunakan nafsumu secara berlebihan, jadi rakus, makan semua. Seks itu, ada anak yang kirim email sama saya habis retret. Abang, terima kasih kemarin banyak dapat di retret. Boleh nanya nggak abang? Dia kirim lah waktu itu ya. Aku laki-laki bang, kenapa kalau lihat cewek bajunya ketat-ketat, aku terangsang ya? Saya balas emailnya, Dek, puji Tuhan kau normal. Kalau kau tidak terangsang, ayo saya temani ke dokter. Tapi abang balas emailnya lanjutannya begini. Pertanyaan saya adalah, setelah kau terangsang apa yang kau lakukan? Nah itu yang mungkin bikin kau jatuh dalam dosa. Kalau habis kau terangsang, kau nikmatin, kau pelototin, kau renungkan, kau saat teduhi, jatuh kau. Ya? Dalam jatuh. Ya. Jadi saya bilang sama dia, waktu kau sudah lihat itu, apakah kau alihkan pikiranmu? Jangan sampai terus dibayangkan, dipikirkan, masturbasi, nikmati, kau pikir selesai. Jadi memang kita bersyukur loh nafsu. Kadang-kadang orang Kristen kayaknya nggak boleh ada nafsu. Kalau nggak boleh ada nafsu, ingat loh Tuhan yang ciptakan itu. Makanya saya ingat Opung Martin Luther bilang gini. Ya? Maka ini mata-mata kan yang gerejanya dari ini ya, HKDP. Ya? Itu Opung Martin Luther bilang begini loh, kalimatnya menarik. Saudara tidak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Kau nggak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Kau nggak bisa atur kan perempuan itu pakai baju apa? Makanya yang perempuan pakai baju yang pantas saya, tolonglah kami ya. Tapi itu pun kita nggak bisa atur. Baju nggak bisa. Makanya Martin Luther bilang, kau nggak bisa larang burung terbang di atas kepalamu. Yang bisa kau lakukan, larang dia jangan bikin sarang di kepalamu. Betul ya? Jangan sing. Kalau saya terangsang, puji Tuhan saya masih normal. Tapi saya tidak membiarkan rangsangan ini membawa saya ke hubungan yang belum saatnya. Jadi teman-temanku, saya tutup dengan beberapa aplikasi ini ya. Kapan sih mulai pacaran? Yang belum pacaran santai aja lah. Maksudnya gini juga ya, jangan sampai kayak kegilaan gitu. Mesti pacaran. Hari ini aplikasi mesti pacaran gitu ya. Mana kau mau? Abang pikir nih belajar berpikir dengan bijaksana. Kita mulainya begini sebenarnya. Ini kalau anak SMA saya tolong.
Saya jujur kalau SMA saya bilang jangan pacaran dulu. Itu masanya berteman. Pacaran itu berapa lama sih bagusnya? Terlalu lama pacaran bagus nggak? Ya aku udah pacaran bang 10 tahun. Ada cewek datang sama saya gitu, saya udah 10 tahun bang. Saya bilang, kenapa lama banget? Iya bang, itu pertanyaanku sama pacarku. Kapan aku dikawinin? Karena dipacarin aja terus ya. Terlalu lama tidak bagus, terlalu cepat juga nggak bagus ya. Menikah hari ini, kapan ketemu? 2 jam lalu. Pacarannya dari angka. Mau pacaran berapa lama? 3 tahun, 4 tahun? Kalau 3 tahun 4 tahun ya. Oke, pacaran 3 tahun 4 tahun. Berarti pertanyaannya, mau menikah umur berapa? Hah? 26. 26 kurang 4. 22. Jadi mulai pacaran 22 ya. Kalau yang cowok-cowok kan kayaknya, aduh bang, ya umur segitu belum ngumpul sinamot. Nambah lagi gitu ya. Penempatan di kota terpencil-pencil jauh gitu. Nah, tapi ini maksudnya menolong. Makanya begini, kalau serius menikah, pertanyaannya begini, kalau serius menikah, pacarannya misalnya anak SMA, dia masih umur 17, mau menikah 27, mau pacaran 10 tahun. Terus mereka suka pakai alasan, kan pacaran bukan buat menikah bang. Berarti kebalik lagi, kalau pacaran bukan buat menikah, buat apa? Buat isi waktu. Oh, anjing kau. Saya kayak begini cara pikirnya ya, loh gini gitu loh. Tapi yang penting ini ya. Nah, pertanyaan utamanya sudah siapkah saya jadi penolong? Prinsipnya ini. Terapkan cintanya, love-nya Tuhan dalam pacaran. 2 ayat terakhir yang menolong kita. Jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau kalian masih bergumul, aduh saya sayang banget sama dia tapi kita beda iman, biar saya bawa dia kepada Tuhan. Bagus kalau kau yang bawa dia, kalau kau yang dibawa dia. Kalau kamu tarik-tarikan, satu di atas meja, satu di bawah, tarik-tarikan, yang mana yang bakal jatuh? Yang di atas. Saya suka mikir orang Kristen itu yang di atas. Kita tarik-tarikan bukannya dia yang naik, kita yang turun. Jangan main-main lah. Tapi saya mau jadi Kristen. Kalau gitu putuskan dulu, layani, injili, udah Kristen pacari lagi. Selesai. Tapi jangan main-main, jangan mencobai Tuhan. Kita kadang-kadang nggak serius sama Tuhan. Ya, yang terakhir kita baca sama-sama yang kebaca 1-2 ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan. Makan aja untuk kemuliaan Allah. Saya mikir-mikir di mana makan buat kemuliaan Allah ya? Minum untuk kemuliaan Allah. Kalau kau tempatkan pacaran di situ, maka pacaranmu harusnya memuliakan Allah. Abang tidak sempat masuk ke bagian seksnya, tapi kalian sudah ngerti lah ya. Hubungan seks hanya dinikmati dalam relasi suami dan istri. Kesempatan ini kiranya jadi kalian makin serius. Yang belum pacaran serius berpikir pacaran tujuannya apa. Yang sudah pacaran pun mikir lagi. Baharui kalau kamu ternyata langgar-langgar batas selama ini, saling merangsang tanpa sadar, nonton bioskop pegang-pegang tangan anak orang, remes-remes, kau pikir cucian. Saya makanya sama istri waktu pacaran kami membatasi tidak nonton. Saya juga berapa kali bilang sama istri saya ya, saya bilang, saya walaupun hamba Tuhan dek, saya juga punya nafsu. Biasakan cewek gitu, abang gitu. Istri saya gerendotan waktu itu masih pacaran ya. Saya lagi jalan terus, saya bilang, dek lepasin. Apa sih abang? Dek lepasin. Saya bilang, saya ini lemah, saya lemah. Apa sih bang? Lepasin. Mas Muhammad gak? Ya, saya harus tahu batas saya juga. Ya, selamat menggumulkan di hari kasih sayang ini. Alami kasihnya Tuhan, supaya kau bisa dengan baik juga mengasihi pasanganmu. Bahkan bukan hanya pasangan, tapi mengasihi orang-orang di sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kesempatan kami belajar. Ada banyak hal yang sudah kami dibukakan. Sadar betul tidak mudah.
tapi sadar juga bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan akan menguatkan kami. Tolong kami makin bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Inilah yang menjadi landasan bagi kami dalam membangun relasi kami ke depan. Bahkan sampai pernikahan, biarlah kasih-Mu itu yang mewarnai perjalanan hidup kami semua. Hamba bersyukur untuk waktu ini, berkati adik-adikku. Jika ada hal-hal yang mereka mau komitmenkan hari ini di hadapan Tuhan, tolong mereka di hati yang terdalam boleh berkata, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu, termasuk menghidupi pacaran. Kalau Tuhan izinkan aku masuk dalam relasi itu, seperti ayat yang kami baca tadi, bahkan dalam pacaran pun kami mau memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biar nggak lupa ya. Terima kasih kepada Bapak.